Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Aulia Zahra Khairunisa, Aulia Ramadhani Idris, Aura Adelia Putri, Azahra Intan Meia Maharani, Azalia Sabita Alma, dan Benta Syarina Arlian Jinata. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik yaitu low fat diet. Kasus 1, sejumlah besar data eksperimen yang dihasilkan pada hewan laboratorium sangat mendukung gagasan bahwa pola makan tinggi lemak berkaitan dengan gangguan kerja insulin. Berdasarkan penelitian pada hewan, lemak jenuh khususnya tampak memiliki efek paling merugikan. Berdasarkan informasi ini, beserta risiko yang diketahui dari asupan lemak jenuh tinggi terhadap risiko penyakit kardiovaskular, organisasi profesional seperti American Diabetes Association, American Heart Association, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat telah merekomendasikan agar warga Amerika membatasi asupan lemak total tidak lebih dari 30% kalori dan memiliki makanan rendah lemak jenuh. Namun, beberapa penulis mengkritik bukti yang mendasari rekomendasi kesehatan masyarakat ini dan berpendapat bahwa total lemak sebagai proporsi energi total tidak penting dalam pencegahan diabetes tipe 2. Selama diet rendah lemak, tubuh mengandalkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Glukosa dari makanan diubah menjadi ATP melalui glikolisis dan sisanya disimpan sebagai glikogen. Insulin meningkat, menghambat pembakaran lemak dan mendorong penyimpanan lemak. Jika konsumsi gula berlebih, hatinya diubah menjadi lemak, meningkatkan trigliserida. Sebaliknya, karbohidrat kompleks dan serat tinggi membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan resiko diabetes tipe 2. Kasus 2. Jika diet rendah lemak sangat efektif, lalu mengapa setelah lebih dari 30 tahun mempromosikan diet rendah lemak dan perekrutan besar-besaran industri produksi makanan Amerika untuk memproduksi versi rendah lemak dari setiap bahan makanan, orang Amerika justru menjadi sangat gemuk? Pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang diet rendah lemak? Jelaskan alasannya. Diet rendah lemak bisa menjadi pilihan yang baik untuk menurunkan berat badan dan kesehatan jantung, tetapi penting untuk memahami manfaat dan resikonya. Secara umum, diet rendah lemak bertujuan untuk mengurangi asupan lemak total, terutama lemak jenuh yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan obesitas. Namun, tidak semua lemak itu buruk. Ada beberapa jenis lemak seperti lemak tak jenuh yang justru baik untuk tubuh dan membantu menurunkan kolesterol. Data epidemiologi menunjukkan bahwa tingkat obesitas di Amerika Serikat justru meningkat drastis selama dekade-dekade setelah kampanye besar-besaran terhadap lemak dimulai. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Yang pertama, penggantian lemak dengan gula dan karbohidrat olahan. Banyak produk rendah lemak justru menggantikan lemak dengan gula tambahan atau pati olahan yang menyebabkan peningkatan kalori dan lonjakan kadar insulin dalam tubuh yang memicu penyimpanan lemak. Yang kedua, lemak tidak selalu buruk. Tidak semua lemak itu berbahaya. Lemak sehat seperti lemak tak jenuh dari ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun justru membantu mengontrol kadar kolesterol dan membuat kenyang lebih lama. Diet Mediterania yang tinggi lemak sehat itu terbukti menurunkan resiko penyakit jantung dan obesitas. Yang ketiga, fokus yang salah arah. Masyarakat menjadi fokus pada low fat dan melupakan kualitas makanan secara keseluruhan, termasuk asupan serat, sayuran, dan makanan utuh lainnya. Mengurangi lemak tanpa memperhatikan keseluruhan pola makan bisa berdampak negatif. Studi terbaru lebih menyarankan diet seimbang seperti diet rendah karbohidrat atau diet Mediterania yang terbukti lebih efektif untuk penurunan berat badan dan pengendalian kadar gula darah. Pada kasus 3, ada manfaat puasa, latihan interval intensitas tinggi, latihan kondisi metabolisme, dan makan rendah lemak. Kamu berlebihan dalam semua strategi ini, dengan resiko kamu sendiri dan menggabungkan semuanya bersama-sama. Pertanyaannya adalah, akankah kita mendapatkan efek kumulatif dengan menggabungkan semuanya? Tentu saja menggabungkan berbagai strategi seperti puasa, latihan saat puasa,
latihan interval intensitas tinggi, latihan dalam kondisi metabolisme tertentu, dan makanan rendah lemak memang bisa menghasilkan efek kumulatif, tetapi juga bisa menimbulkan resiko jika tidak dilakukan dengan bijak. Karena setiap manfaat ada masing-masing strategi. Yang pertama ada puasa atau intermittent fasting, membantu meningkatkan sensitivitas insulin, memicu pembakaran lemak, dan memperbaiki keseimbangan hormon metabolik. Dan selanjutnya ada latihan saat puasa itu fasted training, memaksa tubuh menggunakan cadangan lemak seperti energi, terutama bila glikogen otot sedang rendah. HIIT atau latihan intensitas tinggi efisien dalam membakar kalori, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki kapasitas aerobik dan non-aerobik. Latihan dalam kondisi metabolik khusus, misalnya latihan dalam kondisi glikon rendah, dapat meningkatkan adaptasi mitokondria dan efisiensi pembakaran lemak. Low fat diet mengurangi asupan lemak, bisa membantu menurunkan kalori total dan memfokuskan pada karbohidrat kompleks dan protein untuk mendukung metabolisme. Jika menggabungkan semua strategi ini dapat mengakibatkan efek kumulatif seperti peningkatan pembakaran lemak, efisiensi metabolik yang lebih baik, penurunan berat badan yang lebih cepat, sensitivitas insulin meningkat, dan kemampuan tubuh beradaptasi dengan berbagai sumber energi meningkat. Namun, tubuh juga memiliki batas adaptasi. Jika semua strategi ini digabung, tanpa perencanaan dan pemantauan dapat terjadi risiko potensial, yaitu overtraining. Kombinasi latihan intensitas bulan puasa dapat mengakibatkan kelelahan kronis, gangguan tidur, dan menurunkan performa. Kehilangan massa otot. Jika asupan protein atau kalori tidak cukup, tubuh bisa memecah otot sebagai sumber energi. Dan keseimbangan hormon. Terlalu banyak stres fisiologis dapat mengganggu hormon tiroid, kortisol, dan bahkan reproduksi. Terakhir, dapat menyebabkan resiko potensial, yaitu defisit energi kronis yang bisa menyebabkan lemas, pusing, konsentrasi menurun, dan gangguan imunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.